Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Islam bukan hanya tentang hubungan kita dengan Sang Pencipta, tapi juga tentang indahnya persaudaraan. Tahukah Anda, ada 5 hak yang menjadi kewajiban kita terhadap sesama Muslim untuk mempererat tali ukhuwah. Pertama, apabila bertemu, sampaikan dan jawablah salam dengan penuh kehangatan. Kedua, memenuhi undangan. Ketiga, mengiringi jenazah hingga ke pemakaman sebagai bentuk penghormatan terakhir. Keempat, menjenguk yang sakit. Dan kelima, ketika ia bersin dan mengucap Alhamdulillah, maka doakanlah dengan berucap Yarhamukallah. 5 amalan sederhana ini adalah kunci pembuka pintu ridho Allah dan perekat hati antar sesama. Mari kita amalkan mulai hari ini. Sebarkan kasih sayang dan petik keberkahannya. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Syekh Mursyid Fahmi At-Tamimi dan Ustadz Fauzi Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyyitum bitahiyyah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Al-Mukarram Syekhul Mursyid Fahmi hafizakumullah, para asatidzah rahimakumullah, ikhwani rahimakumullah. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat sekarang Allah meringankan langkah kita untuk hadir ke majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita, Allah menambah keimanan kepada kita semua, sehingga pada akhirnya kita bisa melakukan semua apa yang disunnahkan dan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari mentadabburi wasiat-wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah juga mengajarkan akhlak kepada kita semua sesuai dengan firman-Nya. Wa idza huyyitum bi tahiyyah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Ini kata Allah. Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu atau dengan sepadan dengannya. Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu. Ini kata Allah. Jadi juga dilihat dari hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi juga mengajarkan akhlak kepada kita semua. Jadi betapa pentingnya kita berakhlak dalam kehidupan bermasyarakat, karena sudah dicontohkan dengan diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bersabda, "Bu'iftu liutammima makarimal akhlak." Ini kata Nabi, saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ini kata Nabi. Maka dari itu Nabi berwasiat, perhatikanlah 5 kewajiban antar sesama manusia muslim. Ya, ini kata Nabi.
di sini perlu kita pahami bersama betapa pentingnya kita berakhlak, yaitu mengetahui semua apa yang disabdakan oleh Nabi, mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Nabi di sini berwasiat kepada kita semua, ada 5 kewajiban antara sesama muslim. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat demikian. Sabda Nabi, khamsun min haqqil muslimi alal muslimi, ruddut tahiyya wa ijabatud da'wa wa syuhudul janaza wa iyadatul marid wa tashmitul atis. Ini kata Nabi, idza hamidallahu ta'ala. Sini ada 5 hal yang menjadi kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya, yaitu 1, menjawab salam. Ini ya, kalau yang memberikan salam itu sunnah hukumnya, tetapi menjawab salam itu wajib hukumnya ya. Ini perlu kita pahami bersama. Yang nomor 2, memenuhi undangan ya. Yang nomor 3, mengiringi jenazah, mengantarkan jenazah. Yang nomor 4, menjenguk yang sakit. Ini. Yang kelima, menjawab bersin. Nah, maksudnya ada orang bersin itu sesudahnya membaca hamdalah, membaca alhamdulillah, maka kita menjawab yarhamukallah. Ini sedetail ini termasuk yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan Imam Ibnu Majah melalui Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi sangat teranglah dan jelas wasiat hidup bertetangga di atas melalui langkah-langkah mudah dan ringan. Sangat berat sekali jika hati seseorang mudah ada itikat benci dan buruk sangka ya. Di sini antara sesama, sebab yang ditaruhkan adalah harga diri dan egoisnya, maka hanya orang-orang yang memiliki solidaritas ukhuwah Islamiyah yang tinggi, yang mampu melakukan akhlak yang baik antara sesama. Jika egoisme dan kedengkian itu telah dinetralkan, dia akan mudah mengerjakan wasiat Nabi Muhammad SAW. Atau jika melakukan wasiat itu dengan ikhlas dan jujur, kedengkian dan kebencian itu pun akan hilang dari hati kita semua. Sadarlah bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Jika kita merasa benci dengan seseorang karena keburukannya atau pernah menyinggung perasaan kita, itu adalah aibnya yang meracuni hati kita. Dan bukan kita, mungkin kita juga memiliki aib lain yang menyinggung perasaannya. Sadarlah bahwa kita berdiri bukan satu-satunya manusia yang benar sendiri atau merasa benar. Ini prinsip yang salah. Kemudian menganggap orang lain salah dan buruk,
Iktikad Anda atau kita yang seperti inilah yang mengantar pola hidup seseorang semakin jauh dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga terhadap roh-roh wasiat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga semakin jauh dari Allah, ya, bertentangan juga dengan syariat ini, torikoh ini. Sedangkan torikoh, mengadakan torikoh, kita duduk di majelis yang mulia ini untuk taqarruban ilallah. Maka dari itu, mari, ya, bukan kita tidak mungkin, ya, harus lapang dada meskipun yang memperingati orang yang sederhana, ya, itu sebenarnya memang bagi kita yang lapang dada harus menerimanya. Di sini perlu kita ketahui tentang salam, ya. Kami mengajak kepada teman-teman, ya, santri di sini, mari mulai malam ini kita belajar bersama, ya. Kita sebelum salaman pada guru, mendatangi untuk bersalaman, sebelumnya mari kita jangan langsung bersalaman sebelum kita menyampaikan salam, ya. Bilang kita assalamualaikum dulu, baru kita bersalaman. Kenapa? Ini sangat dianjurkan oleh Nabi. Alangkah indahnya Islam, ya. Mari kita praktekkan di sini. Kenapa kita menyampaikan assalamualaikum? Itu artinya semoga keselamatan yang semoga keselamatan tercurahkan kepadamu. Nah, nanti yang menjawab guru, waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu semoga atas dirimu juga keselamatan dan keberkahan. Jadi kalau kita tidak dibudayakan model yang dicontohkan oleh Nabi ini, alangkah eman-emannya, ya. Maka dari itu mulai malam ini sebelum salaman ke Habib, ke guru kita, bukan langsung diam dulu, langsung salaman begitu, tapi ucapkanlah salam dulu, karena itu menunjukkan Islam itu indah, saling mendoakan. Ini yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mari sadarlah bahwa tidak ada manusia memang yang sempurna. Kita merasa benci dengan seseorang karena keburukannya dan pernah menyinggung perasaan kita, itu adalah aib yang meracuni hati kita, ya. Maka dari itu jauh juga terhadap roh-roh atau wasiat Nabi Muhammad SAW. Mari rubahlah prinsip yang kaku itu, yang merasa kuat, ya, yang merasa menang sendiri. Bukan tidak mungkin anak kecil yang lemah, yang itu baru lahir kemarin, ini perumpamaan, ya, lebih luas pandangannya, sosialnya daripada yang dewasa. Sebab yang dewasa sudah terlalu jauh melanglang buana, ya. Jadi dalam dunia kedewasaan sampai lupa dia berperan sebagai apa. Sangat benarlah seseorang hukamah, ya. Jadi mengingatkan, jangan remehkan nasihat dari yang lebih kecil. Bisa jadi ide dari si anak menjadi kekuatan besar ketika disempurnakan dengan orang yang lebih dewasa. Hargai mereka, tetangga, orang-orang yang berperan aktif dalam
mendewasakan kita, dan mereka yang ikut menanam hak perawatan terhadap perkembangannya kedewasaan kita. Kebiasaan Rasulullah SAW ada 5 wasiat terhadap sesama, sangat mudah dan sederhana memenuhi undangan. Misalnya kelihatannya sangat remeh dan mudah, ketahuilah bahwa memenuhi undangan hukumnya wajib, kecuali undangan yang di sana ada unsur kemaksiatan. Dan ketika seseorang merasa besar statusnya, hal-hal diwasiatkan Rasulullah SAW di atas sangat berat dengan alasan harga diri, dan jika bukan karena perintah Rasulnya, malahan itu semakin berat sekali. Niatkan bahwa semua itu semata-mata mengikuti perintah Nabi dan perintah Allah, dan tawadu terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya sedikit, mudah-mudahan yang kami sampaikan bersama dengan turunnya hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memberi kepahaman untuk kita semua untuk diamalkan. Dan kepada guru kami mohon untuk memberi pemantapan untuk kita semua, dan pribadi kami kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Hadanallah wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas kalian sampaikan berkaitan dengan kebencian. Ini masih terkadang lengket kepada kita. Ya. Ketika saudara ini minta sebelum yang saya lakukan sidik saat dicaci maki oleh Yahudi, kita sampaikan di mana cacian yang pertama Rasulullah melakukan sidik tersenyum dan meninggalkan mereka dengan baik. Yang berikutnya masih tersenyum. Cacian berikutnya Rasulullah tidak kuat dan membalas cacian, maka Rasulullah meninggalkan dan melakukan sidik. Dan Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kau tinggalkan aku? Ya Rasulullah, dia saya tidak mau iblis. Ini bahasanya tajam, keras. Rasulullah terdekat dengan Rasulullah. Saat engkau bersama aku dan kau diam dan membaca cacian mereka, maka mereka kepada kita berdoa kepada Allah. Di saat engkau kembali mencaci mereka, maka rahmat bumi adalah iblis menemani kamu. Maka aku mendoakan kamu karena tidak mau berdoa dengan iblis. Ini penting. Abang tidak pernah sampaikan bahwa rahmat tidak bisa berkumpul dengan rahmat. Iblis rahmatullah, masa kita kumpul dengan mereka? Masih ada kedengkian itu, masih ada. Masih. Ya. Ini pas sekali. Tadi mau saya bahas polisi. Teman di situ, saya keinginan itu kalau ada dibahas. Memang itu yang ingin saya harapkan. Ada satu hal yang penting kita pahami sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi'ilaikum da'ul umami qablakum al-hasanu wal-baghdha wallahu hiya al-haliqah haliqatul din la haliqatul sya'ri. Telah menjalan kepada kalian penyakit umat sebelum kalian itu dengki dan kebencian telah pencukur. Aku tidak mengatakan dia wajib berambut, tapi dia pencukur, merusak agama, merusak amal. Ini dipahami yang begini. Jangan dengki, buruk sekali itu. Jadi membuat dipahami kata saya kepada Allah SWT. Yang dulu penting untuk kita pahami. Kita ada Al-Quran, kita berbuat baik kebajikan dengan orang tua, kita
kita mengundang suatu orang kita mau benci atau nggak enak rasanya dengan orang lain, tidak kita lepaskan saat kita mau tidur malam, rahmat sudah panggilan. Nama kita terkikis seperti episode judul tadi. Kita jauhkan daripada kejadian kebencian seperti itu ya. Hanya tetap kita solid bersatu, saling mendukung. Tidak mesti harus membantu lagi, atau kamu tidak punya, enggak. Ya, perhatian, kasih sayang, senyuman kepada mereka sudah dilakukan. Bukan yang harus lurus, enggak. Ya, kalau semua dengan fulus nanti ya nggak punya fulus, nggak buat apa-apa. Nggak adil agama ini dan dunia. Ya, dengan senyum, dengan rahmat kan, jandeng mereka, pernahkah mereka jadikan mereka dia manusia, letakkannya sebagai manusia, kau muliakan dia, maka Allah akan muliakan kamu, gitu ya. Itu yang terakhir, jadi benar tuh. Sebelum pergi, itu benar tuh ucapkan salam. Maka akan ada jawaban, Waalaikumsalam, dan Allah berikan rahmat padamu dan memuliakan itu. Penting itu, ya. Yang pertama, yang kedua, saya tambahkan, kalau mau ada sesuatu, ya berbicara penting, ya dengan al-fakir, ya mungkin ini ya ada suatu masalah penting, berbicara penting, sudah kau dulu, itu mulia, masalahmu akan selesai cepat. Yang ketiga, kalau kau akan pergi kemana-mana, ini tidak masuk, tidak istiqomah, kamu ya, saya mau ada pentingan, maka akan ada doa buat kamu, sehingga masalahmu akan selesai. Ini semua tiga hal ini harus dilakukan betul dan seterusnya. Tiga ini kenapa kita merasa asing? Tak pernah menyentuh. Padahal ajaran Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita cuma tidak memahami masalah ini, nanti kita amal kita yang sekedar saja, mulainya tidak maksimal gitu. Jadi Allah memberikan rahmat Allah. Amin. 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 Amin.